bagaimana kita menuliskan Saya belum buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menggunakan izin itu artinya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Pagi. Bolehlah nyalakan kamera yuk. Yang belum nyalakan kamera. Kapan lagi lah. Kita udah lama nggak jumpa ya. Untuk mata kuliah MK. Jadi ini minggu setelah UTS atau minggu ke-9. Harusnya minggu ke-10 ya. Karena minggu kemarin saya berhalangan hadir. Jadi materinya yang akan disampaikan minggu 9 itu sama ya. Ini akan rilis tugas besar kepada teman-teman dan setiap minggunya nanti ada apa ya, aktivitas yang akan kita lakukan dari setiap minggu. Nah, untuk yang belum nyalakan kamera tetap ditunggu ya. Untuk nyalakan kameranya. Nah, silakan isi presensi ya teman-teman. Presensi kehadiran. Saya share di chat. Tapi presensinya ini bukan hanya untuk Anda menyalakan kamera saja ya. Isi presensi, baru nyalakan kamera, kemudian oke. Ya. Presensi perkuliahan, silakan. Kemudian apa lagi ya? Gimana kabarnya pagi ini teman-teman? Baik Pak. Baik ya. Hanya Akib saja yang baik. Yang lain gimana? Lagi pada murung nih kayaknya. Baik Pak. Baik ya. Sekolah pada sehat semua. Jadi minggu ke-9 ini tidak lagi dosen industri yang ngajar, kembali ke kita ITERA ya, yang ngajarnya, yang akan meneruskan sampai akhir semester ini. Nah, jadi beberapa materi telah diupload dan Zoom kita kembali ke Zoom awal seperti ini ya teman-teman ya, setiap semesternya, setiap harinya kita jumpa di Zoom, link Zoom yang sama ya. Kemudian apa lagi nih yang saya mau bagikan? Presensi sudah. Sebelum masuk materi, sebelum masuk pembahasan, ada yang teman-teman mau tanyakan terlebih dahulu atau ada yang mau dibahas? Belum ada ya? Kalau belum ada, sebelumnya teman-teman juga apakah sudah pernah ada kelompok kita? Belum ada juga kelompok ya kita. Nah, kita nanti akan bentuk kelompok. Kelompoknya beranggotakan 4 sampai 5 orang. Tugasnya yaitu adalah menganalisis desain ya antar muka dari sistem yang sudah ada, Anda desain ulang ataupun Anda membuat desain baru. Ya. Materinya belum saya share screen, belum saya upload di belum saya upload di GCA, nanti saya upload. Terlihat apa yang saya tampilkan teman-teman? Lihat Pak. Terlihat ya. Ini yang kuliah IMK RD ini
Bisa tolong saya RB ini hanya ini aja nih. Yang nyalakan kamera. Coba kita buka siapkan. Oh, absensi perkuliahan, MKRB. Ini belum saya rekap ya. Harusnya berjumlah 67 orang ya harusnya. Tapi kalau yang tidak join, mohon untuk diingatkan ya. Saya tidak punya kontak mereka. Kalau Anda punya teman-teman, punya teman angkatan, mohon untuk diingatkan join, nanti ketinggalan informasi, nanti ketinggalan kelompok. Ya. Hari ini kita bagi kelompok nantinya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu pedoman apa yang akan kita kerjakan di proyek ini, ya, proyek IMK ini. Interaksi manusia dan komputer ini disusun dari berdasarkan semester lalu, kemudian evaluasi, dan ini masih relevan untuk semester ini. Tujuannya dari materi yang sudah kita pelajari ya teman-teman ya, menerapkan prinsip rancangan dalam desain interaksi. Desain interaksi sudah kita pelajari ya, tidak membuat lelah ataupun tidak membuat bosan ya. Kemudian si pengguna mendapatkan pengalaman, itu prinsip dalam perancangan desain interaksi. Nah, kemudian menerapkan prinsip rancangan desain interaksi tujuannya kemudian merancang antarmuka. Nanti Anda dari proyek ini Anda akan merancang antarmuka baik high fidelity ya, prototipe-nya, kemudian mengevaluasi desain antarmuka yang Anda buat tersebut atau high fidelity-nya, prototipe-nya dalam aspek usability dan user experience. Inilah yang tujuan dari proyek IMK kita semester ini. Ya. Dari mata kuliah IMK ini banyak sekali yang mengajukan TA, redesign atau mengevaluasi desain yang sudah ada, kemudian merancang perancangan baru, kemudian mengevaluasinya, memberikan penilaian. Dan aspek-aspek ini Anda silakan nantinya mencari metode ataupun pengujiannya, penilaian dari rancangan Anda. Itu ya. Nah, ini tujuan poin-poinnya. Dari proyek ini akan beberapa luaran. Tahu luaran? Luaran itu output ya. Kan ini minggu 10 ya perkuliahannya. Minggu ke-10 dan setiap minggunya agenda kita akan ada outputnya. Akan ada proyek akhirnya. Bahkan pertemuan 10 Anda sudah harus punya proposalnya. Apa ya? Anda sudah kebayang aplikasi atau sistem apa yang akan Anda evaluasi, yang akan Anda rancang, seperti itu ya. Dalam proposal, menuliskan proposal. Kemudian minggu ke-11 mungkin ini ada perancangan antarmuka, high fidelity prototipe-nya, baik itu web ataupun mobile. Ya. Kemudian ada laporan akhir. Laporan akhir itu nanti akan ada juga presentasi ya teman-teman. Dan setiap tahapan luaran ini Anda mempresentasikan nantinya. Kemudian ada laporan akhir. Laporan akhir itu ketika Anda merancang mungkin Anda menyebarkan kuesioner. Itu akan ada dijelaskan di slide ini. Laporan akhir, kemudian ada PD explainer-nya atau penjelasan perancangan antarmuka yang Anda buat. Singkat saja, 1 menit cukup. Ya, ini adalah luaran dari proyek teman-teman. Ya. Tapi Anda tidak sendiri. Ya.
ini boleh merancang antarmuka untuk aplikasi baru, ya, merancang sebuah aplikasi baru apa nih yang Anda rancang, ataupun memperbaiki antarmuka aplikasi yang sudah ada, sistem yang sudah ada. Misalkan Anda cari sistem kantor-kantor dinas ataupun perusahaan tempat Anda sebelumnya pernah magang, perbaiki tuh antarmukanya, tetapi Anda harus, apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu, ya. Anda mungkin mengumpulkan data, Anda melibatkan kuesioner, kemudian dari si user, ya, atau yang akan menggunakan sistem Anda. Dan tugas besar ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti yang tidak join, ya, mohon untuk diingatkan segera join, nanti ketinggalan informasi atau ketinggalan kelompok, ya. Karena selalu saja di akhir baru ada yang lapor, Pak, saya tidak punya kelompok, saya baru gabung, ya. Itu karena tidak kuliah. Contohnya saja kewirausahaan, baru ada yang melaporkan bahwa dia tidak punya kelompok. Minggu pertemuan keberapa, sudah jelang UTS, kemarin baru melapor. Jadi ini diinformasikan, ya. Dan tugas besar ini dikerjakan secara berkelompok, jadi tidak ada dikerjakan secara sendiri-sendiri, tidak. Anda bertim, ya. Setiap kelompok terdiri dari minimal 4 orang sampai 5 orang maksimal. Nah, jadi tidak ada yang 1 orang. Ya, jadi di sana kalau nilainya 1 orang itu dia berarti tidak bisa bekerja sama secara tim. Kita itu bisa kita itu cakap ataupun kita itu pandai, tapi bukan hanya untuk bisa sendiri, tapi kemampuan dalam tim itu adalah kepandaian, ya. Jadi 4-5 orang. Jadi kelas kita berapa orang tadi? Kalau yang join ini ada 53, 52 termasuk saya. Berarti ada jangan sampai yang 5 kemudian ada 1-2 orang, ya. Atau nanti Anda bagi rata 4 atau 5 orang, ya. Itu. Gunakan tools yang digunakan, ya. Baik itu pensil Anda menggambarkan, boleh silakan pilih Anda gambar dalam kertas, kemudian Anda rancang rancangannya dengan menggambar pensil ataupun dengan Pixma atau Adobe XD, Sketch dan sebagainya. Silakan. Tapi yang paling familiar, yang paling banyak, ya, itu perancangannya Pixma, ya. Tapi silakan saja, ya. Gunakan tools-tools ini dan lain sebagainya. Kemampuan ini Anda harus bisa, ya, teman-teman. Karena di mata kuliah lanjutnya itu misalkan manajemen proyek. Proyek itu Anda membuat sebuah sistem, kemudian ada perancangan antarmuka, high fidelity, low fidelity, ya. Itu dengan tools-toolsnya. Dan disinilah kecakapan kita ataupun kemampuan kita ketika langsung terjun ke proyek, terjun ke sebuah proyek yang Anda kerjakan. Dan setiap minggu lakukan presentasi progres. Itu artinya ini minggu ke-10, saya rilis tugas, Anda bentuk kelompok, Anda diskusi, nanti saya beri ruang untuk room. Kalau masih memungkinkan waktunya, saya buat room, Anda diskusi, minggu depan Anda presentasi, sudah fix nih. Jadi tidak ada lagi jawaban, maaf Pak, kami belum sempat untuk mencari klien, kami belum sempat searching sistem apa. Jadi tidak ada alasan atau dalih-dalih klasik seperti itu, ya. Jadi diinformasikan setiap minggu teman-teman sudah ada progresnya, dipresentasikan, ini Pak proses kami sudah menentukan sistem yang akan kami
desain ulang. Kami menggunakan metode ini. Seperti itu ya. Dan proposal dan laporan akhir harus sesuai dengan template. Nanti ada template-nya. Ya. Kerangka kerjanya. Setelah rilis ini, saya rilis juga format template. Anda membuat proposal, Anda membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok dulu, Anda diskusi dalam tim minggu depan, atau tepatnya hari apa minggu depan? 9 November minggu depan, yaitu Anda mempresentasikan proposal Anda, implementasi antar muka, Anda buat, kemudian Anda desain rancangannya, kemudian evaluasi dari perancangan Anda, silakan pilih metode penilaiannya, kemudian tuangkan langkah-langkah Anda itu ke dalam laporan akhir. Ya. Ini agenda mingguan, ya, jadi agenda mingguan minggu kemarin itu minggu ke-9 kita berhalangan, kita padatkan di minggu ini ya, kita padatkan di minggu ini. Kita beri panduan tugas besar, Anda langsung bentuk kelompok minggu depan. Itu Anda proposal, ya, langsung dari dalam minggu ini langsung Anda cari survei, ya, rancangan surveinya dan presentasikan proposalnya ya. Nah, ini intinya minggu 9 dan 10 kita gabungkan ya. Karena nggak mungkin lagi kalau menunggu minggu ini. Presentasi minggu depan, minggu 11, ini minggu 12, 13, 14, 15, presentasi evaluasi. Langsung ya, mana? Dan di presentasi akhir atau minggu 16 itu Anda presentasi akhir ya. Apa yang Anda kerjakan ini dari langkah kerja tadi, proposal Anda, usulan Anda, implementasi perancangan desain Anda, kemudian penilaian dari hasil evaluasi, dan laporan akhir. Itu dipresentasikan di minggu. Ya. Sejauh ini paham teman-teman? Kenapa nih yang nyalakan kamera makin lama makin berkurang nih? Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan langsung ya. Ada? Oluan? Yusuf? Ilham? Ilham Padur Rahman, ada? Nah, ini nggak hadir ini. Belum. Nah, bisa nyalakan kamera, Ilham? Emirsa, Randy, Randy. Rizky ada, Emirsa, Muhammad Rizky Pahreza Gusti. Rizky Pahreza Gusti ada. Ini Rizky Pahreza Gusti ini nggak pernah nyalakan kamera nih. Jangan seumur hidup nggak pernah nih. Oh, ada ya Rizky. Iyalah, nggak apa-apa, nggak juga, belum mandi juga nggak apa-apa. Nggak sampai ke sini juga baunya. Nadea Terawati Manurung. Nah, di sini silakan teman-teman ya. Anda sudah saling kenal kah di sini teman-teman? Satu angkatan semuanya. Angkatan berapa ini? 2020 ya? Edinta Bahagia. Ini angkatan berapa nih? 2020, Pak. 2020 ya. Rata-rata 2020 ya. Anda saling kenal lah ya di sini. Atau mau saya yang bentuk kelompoknya? Sendiri-sendiri aja, Pak. Oke, sendiri-sendiri aja ya. Kalau saya yang bentuk, Anda secara random. Anda nggak punya kontaknya. Ya. Jadi seperti itu ya. Saya rilis tugas besar. Kita ada yang ingin ditanyakan terkait tugas besar ini. Silakan.
Kemudian Anda mulai diskusi apa yang akan Anda desain. Anda menetapkan Anda mendesain web atau mendesain sebuah mobile handphone ya, aplikasi mobile ya. Anda pilih diskusi apa. Kemudian Anda lakukan survei. Ya, surveinya yaitu dalam minggu ini sampai dengan minggu depan. Ya. Survei ini dilakukan bertujuan untuk memvalidasi hipotesis ya, atau dugaan sementara. Ya. Perkiraan hasil ya, hipotesis itu. Survei itu melakukan survei hipotesis dugaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi pengguna. Tahu ya, layaknya Anda mencari klien, Anda mencari kantor, perusahaan yang sistemnya menjadi permasalahan di sana dan mereka membutuhkan desain ulang. Membutuhkan sebuah desain ulang dan Anda lah yang menjawab kebutuhan itu. Ini mini dari TA loh. Miniatur dari TA. Ya. TA seperti itu juga. Sebelum merancang sebuah desain, mencari permasalahan terlebih dahulu. Melakukan survei. Survei permasalahan di mana topik yang akan diambil, siapa mitranya, seperti itu. Ini seperti itu juga. Kemudian bahkan silakan saja setelah proyek ini Anda kembangkan lagi, Anda tambah metode, Anda ajukan TA, silakan. Itulah dari luaran mata kuliah ini banyak sekali kakak-kakak tingkat Anda yang selera desainnya bagus, ya. Banyak. Nggak tahu selera desain yang bagus atau ketertarikan rancangan UI UX-nya itu banyak ya. Itu banyak yang mengajukan di dalam topik TA. Kemudian hal yang perlu ada dalam survei yaitu demografi responden. Survei itu kan adalah bertanya ya, menyebarkan kuesioner tuh dengan responden Anda. Responden itu harus punya kategori loh, ya. Karena mereka yang akan menggunakan sistem. Kayaknya seperti itu juga Anda merancang desain TA. Siapa penggunanya, siapa usianya, itu harus cakupannya lebih mengerucut ya, bukan secara umum. Anda merancang sebuah sistem desain sebuah sistem pada dinas A, pada dinas apa ya, misalkan pada sekolah yang Anda survei tentunya bukan si tukang gojek ya, karena harus lebih spesifik ya pengguna sistem tersebut, gurunya, siswanya, seperti itu, agar dapat poin apa yang ingin kita gali. Itu ya, ada yang ditanyakan dulu. Jadi lebih spesifik respondennya itu dari jenis kelaminnya, dari usia, dari domisilinya. Merancang desain untuk dinas, misalkan dinas Kominfo, tapi yang Anda survei itu domisilinya bukan di sini, di Jawa Barat. Apain dia? Itu yang lebih spesifik seperti itu ya. Ini contohnya saja ya, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usianya, ataupun kategorinya. Kategorinya itu mereka siswa atau guru, pengguna sistem informasi sekolah misalnya. Ya, orangnya. Sivitas yang ada di sekolah tersebut. Baik guru, siswa, wali siswa, seperti itu ya. Agar mereka tahu permasalahannya, mereka yang menggunakan sistem tersebut, bukan orang di luar sana. Dan persepsi pengguna terhadap permasalahannya. Jadi kan dari survei tersebut siapa nih orang yang akan Anda pilih.
persepsi itu penilaian dari si pengguna sistem yang selama ini surveinya. Kemudian responden itu minimal berjumlah 30 orang. Ya, kalau dia di sekolah ya berarti guru, kepala sekolah, guru kelas, ya, siswa, wakil mahasiswa, ya, wali mahasiswa, ya, wali siswa maksud saya ya. Seperti itu. Sehingga respondennya beragam disebutkan. Karena permasalahan itu harus permasalahan yang kita angkat ini kita dapat permasalahannya itu dari responden yang menggunakan sistem tersebut yang bisa mewakili seluruh pengguna sistem tersebut. Pengguna mewakili sistem pengguna tersebut. Kalau walaupun sekolah tersebut terdiri dari 20 guru, tetapi Anda surveinya 15 guru, kemudian Anda lengkapi juga dengan siswanya, wali siswanya, itu sudah bisa mewakili. Beda halnya guru di sana terdiri dari 20 guru, ya. Ada guru mata kuliah, mata pelajaran tertentu, guru BK, guru kelas, ya. Tetapi Anda ambil 2 atau Anda ambil 1, itu tidak cukup untuk mewakili jumlah populasi yang ada. Itu dia. Juga bukan hanya misalkan gurunya ada 20, tetapi kemudian Anda ambil keamanan. Kan dari sisi siswanya bagaimana menilai. Begitu ya. Seperti itu. Jadi responden ini bisa mewakili pendapat yang mereka ingin sampaikan. Ya. Seperti itu. Jadi respondennya minimal berjumlah 30, kalaupun Anda lebih boleh. Survei juga menggunakan media daring, gunakan Google Form, ya. Sebar Google Form, ajukan beberapa pertanyaan. Ya, bisa juga sign Google Form, survei monkey dan lain sebagainya. Surveinya Google Form pertanyaan esai atau pilihan ganda, Pak. Ya, silakan rujuk pertanyaannya. Itu Anda, ini kan kemampuan kita ya dalam merumuskan pertanyaan. Silakan nih, rumuskan pertanyaan untuk survei sehingga Anda menggali sistem tersebut lebih detail. Bukan juga hanya 2 pertanyaan. Apakah di sekolah ini sudah punya sistem? Apakah sistemnya bermasalah? Enggak juga kayak gitu. Dari pertanyaan itu ya, ketika Anda membuat pertanyaan dari pertanyaan umum lebih mengerucut, selayaknya Anda membuka lembaran-lembaran. Makin pertanyaan berikutnya makin lebih detail yang akan Anda dapat informasi. Yang perlu dievaluasi apa tuh dari sistemnya? Usability-nya. Jadi gunakan sistem usability scale ataupun Anda evaluasi user experience, ekspresi pengguna, pengalaman pengguna, dan responden ini bisa minimal 5 orang. Ya, dari Anda dapat permasalahan, Anda merancang ulang, kemudian Anda ajukan evaluasi dari rancangan Anda. Minta 5 pendapat atau 5 responden yang menilai sistem. Tapi juga bukan langsung memberi nilai, dari sistem saya dinilai 7. Penilaiannya itu ada aspek-aspeknya. Silakan pilih metodenya. Ini untuk template proposal ya. Kita bisa.
Jadi untuk menawarkan yang tidak ya, saya upload saja ya di GCR. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Belum ada ya? Tugas. Terus saya tambahkan di sini. Saya buat baru aja ya Pak. Tugas besar. Sudah ada ya? Nah, oke. Silakan ini coba dibuka panduannya. Ini panduan yang saya share screen tadi ya. Ini Anda bentuk kelompok. Saya akan buat kelompoknya. Ini aktivitas mingguan kita ya. Anda di sini minggu ini kita mengusulkan pengajuan tema, mengusulkan proposal. Nanti Anda membuat kita padat. Jadi kita apa ya, minggu lalu kita gabungkan saja di hari ini ya, pergantiannya. Anda bentuk kelompok, Anda diskusi, langsung kita bentuk room. Kita belum selesai ya, jam 9 berapa? Kita berakhir 9.20 ya. 9. Nah, ya, kemudian nanti Anda diskusi terkait proyeknya dan memperkirakan daftar pertanyaan untuk kuesioner dalam survei. Kan ada 2 kali ya Anda melakukan survei untuk permasalahan, kemudian untuk penilaian, responden terhadap penilaian atau evaluasi dari perancangan desain Anda. Kemudian ini apa? Nanti Anda buat presentasi, nanti setiap minggunya Anda, ini contoh ya, contohnya nih, Pocket Doc. Ini rancangan dari Ahmad Fauzan dan Jens Prima ya. Ini contohnya saja ya. Jadi aplikasi ini aplikasi yang memenuhi aspek kesehatan mahasiswa. Paket kesehatan ya. Untuk terdapat itu beragam penunjang kesehatan dengan UX rapi dan sederhana. Ini permasalahannya. Hipotesis itu adalah gambaran hasil dugaan sementara. Ini solusi yang Anda tawarkan, kemudian Anda perancangan.
of fidelity-nya. Rancangannya berarti ini mereka lebih spesifik memilih pancangan ke mobile ya, aplikasi mobile. Kemudian tampilannya, bandanya, apa saja yang dilakukan, yaitu registrasi, login, tidak ada informasi obat ya. Oh ya, ini informasi obat, pencarian obat, artikel, beranda, profil. Ini untuk hasil evaluasi dari respon. Ini beberapa pertanyaan dengan UEKI. Ya, misalkan metode UEKI, melakukan survei penggunaan pocket out. 30 responden ya, kita di awal. Survei penggunaan pocket. Lakukan semua, kemudian dapat tanggapan, saran, dan kesimpulan. Terima kasih. Ini untuk laporan akhirnya. Laporan akhirnya ya, apa permasalahannya, apa targetnya, bagaimana konsep modelnya, ya. Kemudian desain yang Anda buat, kemudian ada video yang Anda buat di akhir dari perancangan Anda. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya buat di sini aja ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan teman-teman. Saya buat Google Sheet saja ya. Ini saya besarkan ya, terlihat. Kita minimal, Anda sudah saling kenal ya. Anda di hari ini Anda harus fix punya tim, punya kelompok ya teman-teman. Apalagi ya identitasnya ini nama, judul atau topiknya. Kelompok ya, harusnya saya menggunakan kelompok. Kelompok itu minimal 5 orang. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Silakan. Ini tinggal silakan diteruskan ya. Yo ya. Terus
RB dan RD untuk besok. Anda emailnya bisa diakses semua ya? Iya, editor. Silakan teman-teman dibuat. Bisa diakses. Halo, ini kenapa makin berkurang nih yang joinnya? Ya, on cam ya. Tapi tetap menyimak ya. Udah bisa edit ya. Yang lainnya silakan diteruskan. Kemudian laporan targetnya audiens dan juga target audiens apa Kan saya buat break room ya. Mungkin Anda malu untuk bertanya, jadi saya buat room. Break room. Ini terdiri dari berapa kelompok ini? Ya, silakan isi dulu kelompoknya. Kelompok ini kita seperti ini ya. RB ya kita ya. RB 01. Kemudian di sini ada di dan ya. Silakan. Fikri, Nabila, silakan nih yang lain. Gercep loh. Silakan ya. Diisi kemudian apalagi nih tugasnya. Ada tanggapan terlebih dahulu teman-teman? Gimana? Ada permasalahan dalam bentuk kelompok ataupun dari proyek kita ini? Izin nanya, Pak. Ya. Apa nih? Jadi output buat minggu depan itu apa, Pak? M. Alpairus Wari ya. Oke, output minggu depan itu Anda sudah membuat rancangan proposalnya, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita minggu ke-9 ya harusnya briefing panduan 31. Tapi kalau kita baru minggu depan proposal, kita kan terpotong ya, kurang 1 minggu untuk presentasi sehingga minggu 9 dan 10 ini kita gabungkan, tapi minggu depan itu ada proposal yang Anda telah kerjakan. Kemudian dari sesi itu Anda menampilkan rancangan surveinya. Ya, survei Anda itu adalah pertanyaan yang Anda lakukan ke klien Anda. Apa yang mereka butuhkan. Ya, seperti itu. Oke gitu, paham? Memang harusnya Jadi digabung ya? Digabung ya, digabung.
memang harusnya perancangan survei ini ya ada proposal baru survei ya. Jadi survei itu dibutuhkan untuk mendapatkan permasalahan dari klien Anda, sehingga Anda bisa menuliskannya permasalahan tersebut di proposalnya. Misalkan Anda Anda melakukan survei ke sekolah ataupun ke mana ya, ke sebuah perusahaan ataupun UMKM ataupun terkait UMKM misalnya, surveinya itu mereka permasalahannya, kita dapat permasalahan itu setelah kita tahu, setelah kita melakukan survei, kita mengajukan beberapa pertanyaan ke perusahaan tersebut atau ke UMKM tersebut, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka keluhkan. Misalkan mereka mengeluhkan terkait disiplin karyawan, tapi kita dapat tuh permasalahannya dari survei tersebut, baru kita bisa tuliskan ke proposal, ya gitu ya. Dalam minggu ini Anda melakukan survei, dan hasil survei Anda mendapat permasalahan, Anda tuangkan di dalam proposal. Gitu ya. Oke. Paham Pak Irus dan teman-teman? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Wih, cepat ya. Kenapa ya nggak mau isi nomor 1 ya? Nggak di mata kuliah MK ataupun mata kuliah yang lain. Padahal sama aja loh. Artinya kalau presentasi biasanya nomor 1 dua. Ya, mohon diingatkan juga untuk teman-temannya yang belum join ya teman-teman. Kemudian saya buat apa lagi ya? Saya buat breakroomnya. Berarti ada sekitar 10 kelompok ya. Oke, 11. Alga Piki ini kebalik nih Alga. Dulu baru nama ya, kalau salah ya. Diisi yang di atas loh. Ya. Nah, topiknya ini silakan Anda berdiskusi, saya sediakan room-nya. Room-nya ini sesuai dengan room kelompoknya masing-masing ya. Misalnya RB01 berarti join di room 1, RB02 join di room 02 ya, seperti itu ya. Kita fasilitasi background.
Berapa orang sih? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Benar 67 orang. 67 orang itu berarti sekitar 13 kali ini. Jadi kalau secara statistik, gitu ya, informasi dari informasi apa yang dibilang, ya. Jadi misalnya kalau umpamanya kita setelah itu informasi seperti itu maka dia akan dipilih, ya, dia tidak masuk dokumen frekuensinya, ya. Sebenarnya dengan dokumen maka dia akan berubah seperti gitu ya. Nanti 11 tim. Kemudian ini berempat. Kemudian apa lagi tersebut misalnya. Yang 67 ya. Ya gitu. Nah, kalau kita mau menggunakan frekuensi banyak kata yang harus dihilangkan dulu. Karena nanti kita kalau dia bilang pengaruh itu dia akan mengatakan bahwa Allah sebagai itu dan banyak terdapat banyak kata itu, maka dia akan menjadikan tidak biasa, ya. Sehingga kita bilang ketika saya tidak seperti itu harus dibilang tadi akhirnya kata bu bersama jadi itu tidak semua makanya sama. Dan kalau ada kita sendiri sangat menghilangkan sesuatu. Nah, berarti ada 11 tim yang beranggota 5 dan 3 tim beranggota 4 orang. Itulah ya. Berarti ada 14 tim. Saya buat room ya. Yang bagian kelompok yang sudah lengkap silakan gabung di intinya silakan berdiskusi, nanti saya join di room-roomnya ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kalau belum langsung saja misalnya kelompok yang sudah lengkap nih. Kelompoknya berapa nih? Kelompok 4, kelompok kelompok 8, kelompok 9, kelompok 11. Kalau yang 4 kayak gini nggak bertambah ya pindah ke bawah ya. Silakan teman-teman untuk join di roomnya. Sudah ada Merisa, sudah ada Santri Ahmad, sudah join. Nanti saya gabung di grup.
Kalau dalam intinya, bagaimana kita tahu? Dia mengatakan bahwa dia intinya pemikiran saja dengan arti itu bahwa itu kalau kita ringkasan kayak sehingga kalau akun itu kita akan menjadi kandidat ringkasan kita perlu menggunakan dari itu jadi ada positif pada siswa pendidikan kemudian bisa jadi kalau kita melakukan seperti ringkasan selain kita menggunakan keyword tadi kita menggunakan seperti yang apa sebenarnya misalnya dalam dokumen terlihat ada kaitan ada judulnya ada judul dari pendidikan jadi pilih keywordnya itu ya kita akan dipertimbangkan makanya kalau kita buat sebuah saja misalnya itu berarti kan siswa kita menggambarkan teks yang ada di siswa itu menggambarkan subbab itu sendiri ya. Kalau dalam kita nulis sebab menggambarkan maka di dalam teks itu bisa menggambarkan dan perbedaan. Jadi kalau dari proses yang apakah kalau kita dalam bahasa Indonesia ada ya kalau kita belajar tentang paragraf di mana dia intisari itu ada di awal paragraf ada di akhir paragraf seperti itu ya. Nah, maka posisi paragraf itu jadi ada fitur ya, fitur di mana yang dibutuhkan dari sini struktur dari kemudian ada lagi metode yang sebenarnya ya dengan penggunaan mesti yang bangun hubungan sampai di mana dia siap itu dimunculkan kalau itu harus dihajar jarak yang ada di sini dari sini adalah jadi ada satu kalimat yang kalimat ini kalimat satu yang gimana sih hubungannya gimana sih nah jadi di sini adalah intinya ini adalah kualitas kalimatnya itu adalah dengan mempertimbangkan koneksi hubungan antara masih nah di sini koneksi ya hubungan itu apa ya isinya kita ada kedekatan nilai silakan join di roomnya masing-masing ya. Dan ada nilainya hal ini gitu ya. Nah biasanya juga pengukuran kualitas itu saya tidak dapat digunakan. Jadi obat-obatnya, jadi yang obat-obat
katanya gitu ya. Kalau di dalam tes itu memiliki beberapa kata yang tinggi, maka tes itu akan memiliki kemungkinan apa namanya, sebagai kandidat. Nah, kalau bukan itu ya yang itu akan jadi basis data. Kemudian dia ada derajat sentral. Ini bagian juga sebenarnya yang yaitu dia itu ada derajatnya. Artinya hubungan antara kalimat itu tidak memang perlu kemudian intinya kan ada pengenalan hubungan itu berbeda-beda yang ada yang terus artinya apa? Kemudian dengan estimasi tapi kalau pikir yang seperti itu pakai hal itu kan jadi kita kan terkait satu teks yang itu ada maka terdiri dari beberapa Halo, Isca Aulia Gumilar, Albi, Andre Wijaya, Nadea, Yusuf, Bulan Nidia, bisa respon? Bisa, Pak? Ya, silakan bentuk kelompok ya. Sudah ada kelompok belum? Belum, Pak. Ini lagi Udah, Pak. bentuk kelompok. Udah. Ya, silakan bentuk kelompok dari tim ya. Saya khawatir nanti Anda nggak ada kelompok ya. Kalau saya kira nggak punya. Jadi misalnya di rumah gitu ya, apa di rumah manusia gitu. Kemudian di sini ada apa lagi kalau di rumah itu misalnya ada itu dari urutan ada Halo, Aksa, Dandi, Dodi, Kapindo, Aska. Dengar suara saya? Benar, Pak. Ya? Saya dengar, Pak. Oh ya, terkait kelompok udah lengkap ya anggota timnya ya. Udah 5 ya. Udah berlima ya. Sudah berlima. Ini silakan diskusi nih. Ya. Silakan diskusi. Kira-kira apa sistem yang akan Anda desain ulang tersebut. Satu Sistem apa yang akan Anda rancang? Jadi yang bawah ini ada nah, kemudian ini diam-diam kenapa nih? Ya. Sudah di-download template-nya? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi tidak ada mau modifikasi saja atau mau bikin baru gitu. Ya, silakan diskusi ya, atau modifikasi saja atau membuat rancangan yang baru. Rancangan yang baru juga Anda melakukan survei.
surveinya apa yang klien itu sampai membutuhkan apa. Ya. Misalkan seperti pada contoh sebelumnya, surveinya kepada mahasiswa bahwa kesehatan mahasiswa itu belum ada sebuah sistem yang bisa melakukan. Nanti surveinya di lingkungan mahasiswa. Pak, kalau misalnya Gimana? sudah ada aplikasi gitu Pak ya, kami buat apa ya, yang mirip gitu Pak, yang mirip tapi hal-hal yang kurang dari aplikasi yang itu di kami udah diatasi gitu. Tapi kliennya gimana? Iya kan kita survei. Nah, misal Pak ya, misal Gojek gitu Pak. Terus kita survei nih apa yang kurang dari misalnya salah satunya GoFood gitu. Yang kurang dari GoFood apa? Nah, kami bikin satu sub itu dengan udah mengetahui Pak kekurangan dari si GoFood gitu. Jadi mirip aja, nggak modifikasi tapi bikin baru. Bikin baru, kemudian yang akan menggunakannya itu siapa? Maka di lingkungan kampus, project kampus, Itu belum dipikirin, tapi kalau misalnya begitu boleh Pak. Jadi boleh. konsepnya udah ada dari orang, kita bikin yang baru tapi modifikasi apa yang kurang dari itu. Ya, boleh, silakan. Supaya ada referensi lain Pak. Jadi nggak harus kayak terpaku banget. Ya, betul. Jadi ketika ada suatu teks kata-kata sejuta, kemudian ada kewajiban pada judulnya gitu ya, kita mau mencari pementasan judul berkaitan dengan teks. Maka kemudian data itu satu teks saja, yang berisi judul dan teks. Kemudian kalau teks dan setting dengan macam bentuk teks setting ada folding gitu kan ya, apa menghilangkan mengubah gitu ya, menghilangkan semua karakter yang tinggal adalah huruf saja gitu ya. Kemudian nanti ya silakan diskusi ya. Saya join di berikutnya ya. Baik Pak. Kata-kata misalnya memasukkan apa sih? Ya gimana? Lanjutkan, silakan. Halo Pak. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Pak mau nanya Pak. Gimana? Kan saya dari kelas RB Pak yang sudah bilang. Ini saya join di RB, kelompok RB apa gimana Pak? Soalnya kalau saya join di kelompok nanti di RB tetap semburan terus Pak sama MBD. Jadi sudah pindah ke RB ya? Sampai ya akhir. Tapi di Siaka tetap RD Pak. Ya nggak apa-apa. Ikut di kelas ini semuanya di kelas saya semua ya. Iya. Nah, tapi Anda tidak pindah-pindah ke RB lagi. Ya, Oke, Pak. nilainya nanti saya ikutkan. Oke. Makasih Pak. Ayo. Gimana nih lagi diskusi? Sudah menentukan? Belum Pak, masih diskusi Pak. Anda membuat perancangan baru atau sebelum perancangan yang sudah ada, Anda mengajukan sebuah usulan. Silakan. Apakah konsepnya web, apakah konsepnya mobile? Silakan. Disepakati. Baik. Web aja nggak sih guys? Web boleh. Boleh, cuman ini kalau saran darinya si Sultan, kita kan pakai app yang udah ada tuh. Kalau dari ide itu dulu aja dah. Ada yang bisa diangkat nggak aplikasinya? Jadi UI apps gitu. Ya kita ambil dari app yang udah ada aja. Kata si Sultan sih. Susah juga nih ngomong. Sama aja nggak sih kalau kita apps sama web kan, misalnya apps juga kan pakai PWA nggak sih buat jadi apps-nya?
Ntar lu, yang penting kita tuh mau ngambil apa dulu nih? Pak, sebelumnya izin bertanya Pak, untuk minggu depan itu progresnya itu seperti apa Pak? Oh iya, jadi Anda mungkin melakukan survei. Nah, kan dari survei itu Anda kan dapat pemasaran tuh apa yang dibutuhkan. Siapa yang akan memperkirakan untuk menggunakannya. Nah, kemudian tuangkan di dalam proposal. Jadi presentasi minggu depan itu digabungkan ya minggu 9, 10 ya, 11 ya. 9, 10, 11. Ya, jadi kan harusnya minggu depan itu proposal aja ya, proposal. Jadi minggu depan itu langsung proposal dan bentuk dari hasil survei Anda tuangkan di dalam sebuah proposal siapa yang membutuhkan perancangan. Oke, baik Pak. Pak menanya lagi, itu Ya, kan kayak rancangan-rancangan gitu kan Pak ya tugasnya Pak. ya. Nah itu kayak cuma desain aja apa ada codingannya juga Pak? Tapi menggunakan metode ya. Bagaimana Pak? Menggunakan metode ya. Oke, mantap saya ke sini ya. Metode berarti, Gimana? halo Pak. Iya, tadi kata Bapak metode ya Pak, berarti cukup teori aja, tidak perlu langsung direalisasikan Pak ya? Realisasikannya. Itu kan Kayak soalnya tadi codingannya tadi kayak gimana tuh Pak? Kan Kata lihat desainnya doang nggak sih Pak? desainnya doang ya, tapi Anda melakukan survei ya Oke, baik Pak. dan evaluasi. Itu ya langkah-langkah ataupun tahapan yang kita lakukan. Oke, baik Pak. Cukup desain dan metode berarti guys. Oh iya guys. Soalnya kan tadi tulisnya pakai Figma dan kawan-kawan kan. Ya. Kalau kita ada Alpian, anaknya yang UI UX banget nih. Hah? Ini kita guys. Sebelumnya kalau hari ini yang ditunggu apa ya Pak dari Bapaknya? Nggak ada. Yang diminta hari ini nggak ada, berarti ini Ya, cukup kami diskusi aja ya bentuk Pak. kelompok, kemudian silakan diskusi lebih spesifik objek yang akan Anda desain itu apa, web atau mobile. Kalau dari kami sendiri sih, kami poinnya itu lebih ke analisis atau perancangan UI aplikasi gitu Pak. Tapi untuk aplikasi sendiri masih kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, sip. Oke, baik Pak. Dan saya join di room berikutnya ya. Iya, ya Pak. Terima kasih Pak. Mari. Halo, kelompok 10.
Dari segala macam rumus dan perhitungan, maka tidak dapat ini hasil dari perhitungan yang jadi dokumen seperti itu. Kita hasil utama dihasilkan oleh penyusun dalam perhitungan. Dia Lo kelompok Izin 10. bertanya Pak. Ya, iya. Pak, ini kan kita mau buat survei tuh Pak. Berarti kita harus buat topiknya dulu ya Pak ya. Nentuin topik dulu ya. Topiknya itu Anda kira-kira mengarah kemana nih? Yang akan Anda desain sistem pada perusahaan apa atau pada instansi apa? Oh ya Pak. Ya, karena kalau mau survei, kita tahu siapa yang akan kita survei, siapa yang akan kita tanya, respondennya siapa. Gitu. Ini lagi ngapain nih? Kok diam-diam? Bingung ya, lagi mau ngapain ya? Iya Pak, kami lagi mau nentuin topiknya. Oke. ada suatu lintasan teks lalu dan sistem menghasilkan suatu lintasan diri. Kemudian kita sebagai sistem, kemudian akan dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Manusia itu tinggal dari misalnya kalau satu sampai 10, dia kami kalau kami 10 manusia yang paling gampang gitu, dia akan menjadi statistik. Itu kan info yang saatnya kita lebih ringan dibandingkan ketika kita melakukan ini apa? Jadi kalau 1 sampai 10 dia harus semua buat jadi tidak semua orang melakukan itu. Saya join di room berikutnya ya. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mari. Halo, ini kelompok 3. Sudah lengkap anggotanya? Sudah, Pak. Oke, ini lagi ngapain nih? Sudah diskusi ya? Ada ditanya nggak? Ini Pak, kita ingin desain gitu kan Pak. Iya. Tapi ini kita buat aplikasinya apa gimana Pak? Apa cukup desainnya aja gitu? Desainnya saja. Itu langkah-langkahnya sudah ada di panduan. Coba kita cukup sampai dengan evaluasi dari desain implementasi terbukannya. Perancangan UI UX-nya saja. Ya, perancangannya. Mungkin kira-kira sudah ada diskusi apa nih yang lebih dikerucutkan? Anda mau instansi mana? Kemudian yang akan Anda rancang bayar atau seperti itu. Nah, dari misalnya tulis itu kan orang masih setiap orang jadi itu sudah biasa. Kalau semacam website e-commerce gitu boleh nggak sih Pak? Ya silakan. Lakukan surveinya kemana? Ke website e-commerce untuk kebutuhan mahasiswa.
surveinya itu lebih spesifik, 30 respondennya itu yang siapa saja kriterianya konsumen dari e-commerce tersebut, atau e-commerce tersebut lebih menjual apa sih sebenarnya, peralatan kebutuhan mahasiswa, kos-kosan, atau penjualan alat barang-barang yang barang-barang second, ya. Barang yang sudah ada, belum ada tuh sih barang-barang second, misalnya anak-anak di kosan sudah mau pindah kosan, sudah atau sudah tamat, sudah selesai kuliah, jual tuh alatnya, ada yang beli, misalkan aja. Ini perancangan permukaan. Ada yang tanya lagi? Belum ada ya? Saya join di room berikutnya ya kalau belum ada. Silakan lanjutkan diskusi ya. Halo, ini kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya? Ya Pak. Ini anggotanya sudah lengkap ya? 5 orang. Lagi diskusi gimana nih? Ada yang teman-teman ingin tanyakan? Tahu apa yang akan Anda lakukan? Mungkin baru gambaran kasarnya sih Pak, gambaran besar ya Pak. Ya. Ya, silakan diskusi ya, maksud saya. Anda tentukan siapa klien Anda, pemerintah Anda, kemudian Anda merancang sebuah desain untuk web atau desain untuk mobile. Kemudian cari klien, lakukan survei. Ya, Pak, mungkin gambarannya ini si Muslim bisa menjelaskan sedikit Pak. Jadi izin menjelaskan sedikit Pak terkait gambaran kasarnya. Ya boleh, jelaskan banyak juga boleh. Jadi kemarin tuh saya sempat sama orang tua sempat ke rumah sakit sih. Ya. Terus kayak pakai Askes sama BPJS itu Pak. Jadi prosedur pendaftarannya harus dari aplikasi. Ya. Aplikasi JKN gitu dia Pak. Mungkin kita Ya. bakalan cari klien di sana sih Pak. Oh ya, karena kalau sudah tahu kliennya di sana, itu akan lebih spesifik siapa yang Anda survei. Ya kan? Respondennya kan minimal 30. Anda tahu karakteristik respondennya. Oh iya Pak, mau nanya Pak. Boleh. Ini antar kelompok topiknya kalau ada yang sama gimana ya Pak? Atau harus beda? Ya, saya harus katakan ya, antar kelompok itu harus berbeda. Oke, siap Pak. Ini Mas, bisa. Surat itu apa? Ya, kalau saya masuk,
Di email kan udah jelas kan. Apa jangan menemukan aja baca email. Aku udah masuk di sini apa bahasanya kalau ini nggak jadi nggak bisa langsung karena kan di aja di bawah ya di bawah kementerian kalau ada jaga yang lain harus bilang anak itu bawa jadi sebenarnya gabungan ya ada soalnya jadi ketika kita sertifikat kita bisa mencoba apakah efektif gimana ini datang aja Pak Perwali kita kan nggak datang di itu yang baru itu jadi sekarang nanti Oke, lanjut diskusi ya, silakan. Iya Pak, iya Pak. Saya join di room berikutnya. Siap Pak, terima kasih Pak. Halo Pak. Halo, Pak. Ini udah lengkap nih anggota kelompoknya. Ini Pak, izin bertanya Pak. Jadi kan tadi saya dengarnya itu membuat desain atau meredesain yang sudah ada, ya kan? Iya. Cuman pas tadi di akhir ada penjelasan lagi harus survei dulu Pak. Nah, itu kita surveinya itu harus ke toko yang udah punya produk atau gimana Pak? Maksudnya Pak? Nah, surveinya itu terkait sistem yang akan Anda buat itu. Oh, jadi misalkan kita survei ke UMKM yang belum punya juga nggak apa-apa? Hah? Kita survei ke UMKM yang belum punya produk Iya, itu nggak apa-apa? Itulah apa yang mereka butuhkan. UMKM tersebut. Berarti nanti survei itu terkait kita nanya nih ke orangnya kira-kira butuh apa aja gitu kan? Informasi apa aja yang bakal dimuat gitu kan? Betul, catat. Oke Pak. Gitu. Mungkin Apip, Herter, pertanyaan nggak? Survei itu terkait apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh apa sih? Atau ketika Anda meredesain, mereka sudah punya sistem, permasalahannya itu mau dirubah seperti apa? Mau mengusulkan desain yang baru seperti apa? Iya Pak. Berarti buat UMKM yang belum ada juga bisa kita survei ya Pak? Iya, betul. Oke Pak. Jadi lebih jelas ya, karena sudah merucut mitranya UMKM. Berarti yang Anda survei ada UMKM tersebut. Iya Pak. Niatnya sih ini Pak, mau survei ke toko vape. Gak apa-apa kan Pak ya, toko vape gitu Pak? Toko seperti apa ya? Vape store gitu elektrik Pak. gitu loh Pak. Oh iya, silakan. Nanti dispesifikkan siap yang akan mengakses ya, tokonya, kemudian konsumennya, pegawainya, seperti itu. Izin bertanya Pak, kalau dalam panduannya ada penjelasan bahwa survei dilakukan untuk memvalidasi mengenai permasalahan yang dihadapi pengguna. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Permasalahan permasalahan kan mereka membutuhkan apa tuh dalam perancangan yang akan dibuat. Seperti itu. Atau validasi apa yang mereka butuhkan. Validasi itu menanyakan terkait apa yang mereka butuhkan ataupun apa permasalahan yang mereka ada dari perancangan tersebut. Nah, jadi Anda merancang, mereka menyetujui rancangan tersebut. Ya. Survei tersebut Anda dapat permasalahan, Anda mengusulkan, itu divalidasi. Oh ya, berarti mereka membutuhkan alur seperti ini, tahapannya.
Izin bertanya lagi, Pak. Gimana? Untuk surveinya itu harus ada buktinya nggak, Pak? Misalkan kayak foto atau apa gitu. Atau gimana, Oh Pak? ya, baiknya langsung saja dilengkapi bukti yang dibayar. Oke, Pak. Online kan bisa. Iya, betul. Jadi di sini ada Ya, ada lagi? Gimana, Ton? Ada yang tanya nggak, Ton? Cukup loh Pak kayaknya Pak. Oke, cukup ya. Saya join di room berikutnya. Pak, makasih, Pak. Mari, mari. Semangat. Terima kasih. Lo ini kelompok 6 sudah diskusi ya? Sudah Pak, sudah pembagian tugas juga. Bisa. Ada yang ingin ditanya teman-teman? Sejauh ini belum sih Pak. Sejauh ini belum. Oke, syukurlah. Silakan dikerucutkan ya topiknya, kemudian apa yang Anda usulkan dalam perancangan tersebut ya. Disepakati dalam tim. Baik Pak. Saya join di room berikutnya ya. Ya, belum ada yang bertanya. Baik Pak, terima kasih. Mari, mari. Halo, ini kelompok 7 udah lengkap nih anggotanya. Christian, Bulan. Kurang satu lagi. Iya Pak, lagi Pak. Tapi belum join aja ya orangnya ya. Iya Pak. Ini silakan diskusi ya. Tadi kami udah tadi kami udah diskusi gitu. Salah satu ide yang kami dapatkan gitu membuat semacam bantuan gitu untuk Pocket. Jadi kan kita kalau buka Pocket itu harus nyalakan VPN, lalu kalau login dulu. Setelah itu kita kalau misalnya mau presensi harus ke More Apps, pilih presensi, lalu buka kamera, baru bisa presensi. Nah, kami berencana untuk bikin ini lebih mudah dengan membuat semacam assistive touch gitu Pak. Nah, cuma kan kami belum paham gitu cara bikinnya. Jadi nanti pada saat penerapannya itu kita perlu membuat secara kode gitu, jadi secara asli ada atau secara prototype atau boleh melalui gambar-gambar aja ya Pak? Kayak penggambaran gitu. Secara prototype sih. Berarti harus ada kode-kodenya Pak. Ya, prototype rancangan desain saja. Fidelity-nya ya. Ada lagi? Untuk sementara idenya baru itu sih Pak. Oh iya. Dulu silakan jalan diskusinya ya. Iya Pak. Apa yang Anda usulkan dalam hidupnya? Oke, saya join di room berikutnya ya. Baik Pak.